Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Ari Setianto SSY MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Sebelumnya, perkenalkan saya Enda Uswatun Kasanah dengan NIM 212111276 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai konsep siasah dusturiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini, dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bila dipahami penggunaan kebutuhan istilah fikih dusturiyah untuk nama salah satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai dustur dalam suatu negara, sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan kajian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil qauli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasidus syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur ajaran masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Adapun ruang lingkup siasah dusturiyah adalah yang pertama, al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menentukan hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri'iyah ini digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau suatu kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi masalah ahlul hali wa al-aqdi, kehubungan muslimin dengan muslim dalam suatu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri'iyah adalah yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam pemerintahan masyarakat Islam. Yang kedua yaitu masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Dan yang ketiga isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu al-sulthah al-tanfiziyah, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, baiat, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir dan khalifah dalam ketatanegaraan Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia, hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Tugas al-sulthah al-tanfiziyah yaitu melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Lalu yang terakhir ada al-sulthah al-qadaiyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik masalah perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang yang diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugas al-sulthah al-qadaiyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Selanjutnya, yang terakhir untuk materi siasah dusturiyah, yaitu konsep negara hukum dalam siasah dusturiyah.
Ada 4 konsep hukum dalam siasah dusturiyah. Yang pertama yaitu konstitusi. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan atau pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi, ataupun secara tertulis atau konstitusi. Kata dustur juga sudah disergap dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara. Yang kedua ada legislasi. Dalam kajian fikih siasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang ketiga yaitu ummah. Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian. Yang pertama, organisasi yang diikat oleh akidah Islam terlihat dalam bunyi pasal 1 piagam tersebut, yang artinya sesungguhnya mereka suku Quraisy dan penduduk Madinah adalah suatu umat yang berbeda dengan komunitas masyarakat lain. Kedua adalah organisasi umat yang menghimpun jamaah yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat dalam pasal 25 yang berbunyi, sesungguhnya Banu Auf merupakan suku umat dengan orang mukmin. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi umat muslim juga agama mereka. Dan yang terakhir yaitu syura atau demokrasi. Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi sebagai memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik. Sebagian lain memandang sebagai dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai kebersamaan yang erat. Di samping juga terdapat perbedaan-perbedaan. Kata syuro atau syura berasal dari syawara yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syuro dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, atau pendapat untuk memperoleh kebaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.